بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد فإخوتي الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada muqaddimatil muallif, pendahuluan yang disampaikan oleh penulis kitab ini, wa huwa fadilatul syekh ad-doktor Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang bentuk keadilan, hikmah serta rahmat Allah, yaitu dengan Allah utus pada setiap generasi, setiap zaman seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah ilahi, yaitu da'watut tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan mengentaskan mereka dari kesyirikan. Maka di antara hamba-hamba Allah ada yang mendapatkan hidayah karena mereka menyambut dakwah para nabi dan rasul. Namun di antara mereka ada yang sesat dari jalan Allah. Mereka tidak mendapatkan hidayah Allah yang sangat mahal harganya, karena hawa nafsu yang mereka kedepankan, yang mereka prioritaskan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang mendapatkan hidayah karena dia menyambut dakwah para nabi dan rasul, dia mengikuti ajakan para nabi dan rasul, dia berpegang dengan agama yang dibawa oleh nabi dan rasul, maka innama yahtadi li nafsih, sungguh dia telah memberikan hidayah kepada dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, tidak mendapatkan hidayah Allah, hakikatnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Dia tersesat karena ulahnya, karena kesombongannya, karena hawa nafsunya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain, yakni masing-masing akan memikul dosanya dan akan mempertanggungjawabkan dosa tersebut di hadapan Allah Rabbul Alamin di yaumil qiyamah. Lalu Allah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan sekali-kali kami tidak mengadab suatu kaum, sebuah negeri, hingga kami utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Tentunya ini merupakan kemurahan Allah, merupakan keadilan dan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengadab hamba-hambanya tatkala mereka berbuat dosa, pelanggaran, kesombongan, kedustaan. Tapi Allah masih mengajak mereka, memanggil mereka melalui para nabi dan rasul yang Allah utus. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tsumma yaqulu hafizahullahu ta'ala, fakadzalika fa inna Allah azza wa jalla indama arada kaunan wa syar'an
ayyakunal islamu huwa khatamul adyan. Demikian pula sungguh Allah Azza wa Jal tatkala menginginkan baik secara syar'i maupun secara kauni. Karena kita ketahui bahwa iradatullah ada dua jenis, iradatun kauniyah wa iradatun syar'iyyah. Iradatun kauniyah itu berkaitan dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah yang mutlak, yang pasti akan terjadi jika Allah berkehendak. Sementara iradah syar'iyyah itu berkaitan dengan kecintaan Allah. Artinya, ketika Allah menghendaki, menginginkan sesuatu secara syar'i, artinya Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Nah, di sini al-muallif menyatakan bahwa tatkala Allah menginginkan baik secara kauni maupun secara syar'i, bahwa agama Islam adalah penutup agama-agama yang ada. Agama Islam sebagai agama terakhir, agama penutup dari agama-agama sebelumnya. Itu terjadi dengan kehendak Allah yang mutlak, kehendak yang kauni dan juga syar'i. Liyabqa hujjatan 'alal khalqi wa rahmatan lil ibadi. Agar tetap ada hujjah atas hamba-hamba, atas makhluk, dan sebagai bentuk rahmat kepada hamba-hamba. Sehingga Islam sebagai agama terakhir, agama penutup dari agama-agama sebelumnya, hakikatnya itu sebagai hujjah atas makhluk. Artinya mereka tidak bisa beralasan di hadapan Allah bahwa belum sampai kepada mereka al-haq, belum diajak kepada jalan Allah. Tidak bisa berhujjah, tidak bisa beralasan di hadapan Allah karena telah datang Islam. Dan sebagai Islam sebagai agama terakhir dan penutup agama-agama yang ada. Wa rahmatan lil ibad, dan juga Islam yang merupakan agama penutup adalah agama yang rahmah. Menebarkan rahmat Allah kepada hamba-hamba. Wa inna Allah Ta'ala tahqiqan lidzalika. Karena sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka merealisasikan hal itu, yakni merealisasikan hujjah 'alal khalq wa rahmatan lil ibad, qadha kaunan wa syar'an. Allah telah tetapkan baik secara kauni maupun secara syar'i bibaqa'i ta'ifatin taqumu bidinillah. Allah tetapkan adanya satu kelompok yang senantiasa ada dan eksis hingga hari kiamat nanti. Mereka tegak dengan agama Allah. Mereka membela agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah. Wa takunu hujjatan lillahi 'alal khalqi, dan kelompok tersebut sebagai hujjah bagi Allah atas makhluk. yakni Allah ingin menegakkan hujjah, yuqimu al-hujjah 'alal ibad, menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya agar mereka tidak beralasan lagi. Tidak bisa beralasan bahwa belum ada peringatan, belum ada ajakan, belum ada nasihat dan teguran. Maka Allah sudah menegakkan hujjah. Dengan Islam sebagai agama yang terakhir dan penutup agama-agama yang ada. Dan dimunculkan satu kelompok yang senantiasa eksis, kokoh, membela agama Islam, memperjuangkannya, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada umat manusia. Sehingga tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyelamatkan dirinya. Tatkala dia termasuk al-kafirin, termasuk al-mu'anidin, al-jahidin, termasuk orang-orang kafir,
para penentang, para pengingkar agama Islam, dakwatis sunnah, tidak ada alasan. Syahidatan alaihim yaumal qiyamah. Dan juga kelompok yang Allah munculkan ini, hingga tegak hari kiamat, mereka berfungsi sebagai saksi atas makhluk Allah, atas hamba-hamba Allah di hari kiamat nanti. Wa ta'malu ala hifdzi dinihi. Dan kelompok tersebut beraktivitas, bekerja, berupaya, berjuang untuk menjaga agama Allah, menjaga kemurnian Islam. Itulah at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Wa tujahidu fi sabilihi hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Dan kelompok tersebut senantiasa berjihad di jalan Allah hingga datang keputusannya, yaitu tegaknya hari kiamat, dalam keadaan mereka tetap eksis dan kokoh di atas agama Allah. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadithi, ashabul manhajis salafi. Siapa kelompok tersebut? Kelompok yang senantiasa berpegang dengan agama Allah, kelompok yang menjadi hujjah atas hamba-hamba Allah, kelompok yang akan bersaksi atas hamba-hamba Allah nanti di hari kiamat, kelompok yang berjuang untuk menjaga kemurnian agama Allah, kelompok yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Siapa kelompok itu? Kata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wahum ahlus sunnati wal jamaah. Merekalah ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis. Mereka adalah para muhaddithun, orang-orang yang bergelut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkecimpung dengannya, yaitu dengan mempelajarinya, mengkajinya, memuliakannya, mengamalkannya, mendakwakannya. Itulah ahlul hadis. Orang-orang yang sibuk dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkhidmat kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Ashabul manhajis salafi. Mereka lah para pemilik manhajis salafi. Orang-orang yang berjalan dan berpegang dengan manhajis salafi. Mereka lah as-salafiyun. Wa hadhihi at-ta'ifatu hiya allati akhbara anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Dan kelompok ini yang mereka adalah ahlus sunnah, ahlul hadis, ashabul manhajis salafi, al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Ini mereka. Semua nama-nama ini menunjukkan satu kelompok, satu yang disifati, yaitu orang-orang yang senantiasa berkomitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengemban dakwah para nabi dan rasul, mendakwakan dakwah para nabi dan rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang kelompok ini. Sebagaimana dalam sabdanya, faqala la tazalu isabatum min ummati yuqatiluna ala amrillah qahirina li'aduwwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumus sa'atu wa hum ala dzalika. Rawahu Muslim min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada satu kelompok, isabatun bermakna ta'ifatun atau jama'atun, min ummati, dari umatku, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Yuqatiluna ala amrillah. Mereka berjihad, berperang
di atas syariat Allah, di atas bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala, qahirina li'aduwihim, yang mana mereka senantiasa menang atas musuh-musuh mereka. Mereka mampu menaklukkan musuh-musuh mereka, baik dengan hujjah wal bayan, atau dengan saif was sinan, dengan hujjah-hujjah, penjelasan-penjelasan ilmiah, atau dengan tombak dan pedang-pedang mereka di dalam peperangan jihad fisabilillah. La yadurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak membuat mereka kecil hati, tidak membuat mereka minder, tidak membuat mereka takut dan ciut, walaupun mereka minoritas, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka adalah orang-orang yang kokoh, tabah, kuat. Kenapa? Karena mereka adalah ahlul haq, mereka ahlus sunnah, mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa bersandar diri kepada Allah dengan penyandaran yang kuat, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi, memiliki rasa khasyah kepada Allah Jalla fi'ula, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa bersama mereka dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan kekuatannya, pembelaannya. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah bukan orang-orang yang penakut, bukan orang-orang yang pengecut. Mereka adalah para pemberani. Walaupun pemberani di sini pemberani yang penuh dengan perhitungan, berani dengan ilmu, dengan hujjah, berani dengan bimbingan Al-Quran was sunnah. Bukan nekat, bukan berani tanpa perhitungan. Itu nekat namanya, itu tercela. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang yang mencela mereka, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, walaupun mereka minoritas, jumlah mereka sedikit, mereka orang-orang yang asing. Itu tidak membuat mereka kecil hati, patah semangat, lemah. Tidak. Tapi mereka terus berjalan, terus berbuat, terus berdakwah, terus berpegang teguh dengan as-sunnah. Itulah at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Hatta ta'tiyahumus sa'atu wa hum ala dhalik. Hingga tegaknya hari kiamat, mereka tetap kondisinya demikian. Nah, ini ciri-ciri kelompok yang senantiasa Allah munculkan di tengah-tengah umat sebagai para pembawa bendera sunnah, bendera Islam, sebagai para pengawal agama Allah, sebagai pembela Islam. Ini mereka. Thumma yaqulu hafizahullahu ta'ala wa li ahammiyati hadzal mawdu'. Setelah beliau menjelaskan tentang akan adanya dan munculnya satu kelompok yang senantiasa berada di atas al-haq, dan mereka itu adalah ahlus sunnah. Mereka itulah ashabul manhajis salafi, yaitu salafiyun. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menggolongkan kita semuanya termasuk ashabil manhajis salafi yang murni. Itu yang kita harapkan, itu yang kita dambangkan. Kita tetap berada di atas manhajis salafi hingga Allah mewafatkan kita. Wa qala hafizahullah wa li ahammiyati hadzal mawdu'. Karena pentingnya pembahasan ini pembahasan tentang hakikat dari manhajis salafi, yaitu manhajnya at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlus sunnati wal jamaah. Ini bagaimana manhaj mereka, bagaimana prinsip-prinsip dalam beragama yang ada pada mereka.
bagaimana ibadah mereka, bagaimana dakwah mereka, tarbiyah mereka, muamalah mereka, dan seterusnya. Ini penting. Karena mereka adalah orang-orang yang asing, yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah umat yang mayoritas. Maka Asy-Syaikh menyatakan wali ahammiyati hadzal maudhu, dikarenakan pentingnya pembahasan ini fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi ta'ifah, dalam menjelaskan dan memaparkan secara gamblang manhaj kelompok ini. Ya, manhaj kelompok ini, yaitu kelompok yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi ta'ifah al-manhajis salafi, yaitu manhajus salafi. Sehingga manhaj yang ada pada kelompok yang selamat, Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ashabul Hadis, At-Ta'ifah al-Mansurah, manhaj mereka adalah manhaj salafi. Ya, manhajnya salaf. Walibayani al-hajatil massati lahu fi najatil ummati wa tamkiniha wa daf'i syururi wal fitani anha. Dan juga karena pentingnya penjelasan atau karena pentingnya penjelasan tentang hajah al-masah, kebutuhan yang sangat-sangat besar terhadap manhaj ini. Kebutuhan umat kepada manhaj ini. Kenapa? Karena manhaj salafi adalah manhaj yang benar, yang menyelamatkan pemiliknya dari kesesatan di dunia dan dari adzabun nar fil akhirah. Sehingga memang manusia, kaum muslimin sangat-sangat membutuhkan manhaj ini. Oleh karenanya para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan manhaj salafi ini. Dilanjutkan oleh para ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris nabi juga demikian menyampaikan, menjelaskan, menulis tentang hakikat dari manhaj salafi kepada umat agar mereka berpegang dengannya, yang dengan itu mereka akan selamat. Libayani hajatil masati lahu, untuk menjelaskan betapa sangat butuhnya kepada manhaj salafi ini fi najatil ummah, dalam rangka menyelamatkan umat dan eksistensi mereka di dunia ini, di atas muka bumi ini. Wa daf'i syururi wal fitani anha, dan juga dalam rangka menolak dan menepis kejelekan-kejelekan dan fitnah-fitnah dari umat ini. Karena ketika umat Islam mereka berpegang dengan manhaj salafi, memuliakannya, mengamalkannya, berkomitmen dengannya, istiqamah di atasnya, pasti mereka akan selamat. Pasti mereka akan kokoh. Mereka akan kuat posisinya di atas muka bumi ini, di dunia ini. Dan akan selamat dari berbagai kejelekan-kejelekan dan fitnah-fitnah. Khasatan fi hadhil azman allati takalabat 'alaiha al-fitanu min kulli hadabin wa saubin. Asy-Syaikh Hafizahullah menyatakan terkhusus, lebih khusus lagi di zaman-zaman terakhir ini yang sekarang kita hidup ini, allati takalabat 'alaiha al-fitan, yang mana fitnah-fitnah, berbagai fitnah mencabik-cabik umat ini. Min kulli hadabin wa saubin, dari berbagai arah dan sisi. Ya, dari ekonominya, dari politiknya, dari sisi moralnya, ya. Umat Islam benar-benar tercabik-cabik dengan fitnah-fitnah yang datang, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Benar-benar hancur umat. Dengan apa? Dengan adanya fitan wasyurur. Artinya dengan kondisi zaman yang seperti ini, yang sangat parah kerusakannya, umat benar-benar tercabik-cabik dengan berbagai fitnah dan kejelekan dari berbagai sisinya, maka sangat-sangat penting,
sangat dituntut adanya penjelasan kepada umat tentang manhajis salafi, hakikatnya dan pentingnya berpegang dengannya. Faqala hafizahullah ahbabtu an aktuba an hadzal manhajir rabbani. Maka aku pun berkeinginan serta bertekad untuk menulis tentang manhaj rabbani ini, manhajis salafi. Dari sini menunjukkan bahwa memang para ulama dan para masyayikh kita, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati yang telah meninggal dunia, adalah sosok-sosok teladan umat, orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan tidak hanya pada diri mereka, tapi juga kepada kaum muslimin secara umum. Demikian akhlak mulia, perangai yang agung yang ada pada diri para ulama dan para masyayikh kita. Kalau kita ini kan biasanya menginginkan kebaikan masih pada diri kita saja. Ya, lebih besar keinginan untuk memperbaiki diri kita atau keluarga kita. Adapun kepada orang lain, ada keinginan itu, ada niatan, ada tekad, tapi sedikit, tapi minim. Berbeda dengan para ulama. Keinginan untuk memperbaiki umat, memberikan kebaikan kepada umat itu jauh-jauh lebih besar dibanding pada diri-diri mereka. Faqala ahbabtu an aktuba an hadzal manhajir rabbani musta'inan billahi azza wa jal sa'ilan iyyahu as-shawaba wal ikhlasa fi al-qawli wal amal. Dengan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jal, senantiasa meminta kepadanya ketepatan atau kebenaran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Dan ini juga merupakan kebiasaan dan akhlak mulia para ulama dan para masyayikh. Ketika mereka menulis karya-karya ilmiah mereka dalam bidang ilmu agama ini, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, meminta keikhlasan, meminta ketepatan, kesesuaian dengan Alkitab wa Sunnah dalam ucapan dan perbuatan. Qala wa qad ja'at hadhihi risalatu ala muqaddimatin wa arba'ati fusulin wa khatimatin ala nahwi tali. Kemudian beliau hafizahullah menyatakan, dan risalah ini, yakni kitab ini, datang dengan susunan sebagai berikut, yaitu muqaddimah, diawali dengan muqaddimah, pendahuluan, wa arba'ati fusul. Beliau menyatakan ada 4 pasal. Setelah Anda melihat, ternyata di sini ada 5 pasal. Sebagaimana akan beliau rinci juga setelah ini, ada 5 pasal. Wallahu ta'ala alam bisawab, sepertinya ada 5 pasal di sini. Bukan hanya 4, tapi 5. Namun, di sini beliau menyatakan wa arba'ati fusul. Mungkin saja ada kesalahan dalam percetakan, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa khatimah, dan penutup. Lalu beliau rinci, al-muqaddimah, pada muqaddimah bayantu fiha ahammiyata hadzal mawdu' wa ma tashmaluhu ar-risalatu min fusulin. Dalam muqaddimah aku jelaskan tentang pentingnya pembahasan ini, tentang hakikat manhajis salafi dan cakupan risalah ini dari pasal-pasal yang ada. Sudah kita baca muqaddimahnya. Adapun susunan atau urutan pasal-pasalnya, qala al-faslul awal, pasal yang pertama, nasy'atul manhajis salafi wa bayanu annahu imtidadun lisabilil anbiya'i wal mursalin. Pasal yang pertama akan membahas tentang awal kemunculan atau pertumbuhan manhajis salafi dan penjelasan bahwasanya manhajis salafi itu merupakan kepanjangan atau kelanjutan dari jalannya para nabi dan rasul. Yani jalan para nabi dan rasul di dalam berdakwah,
kelanjutannya ini, yaitu manhaj as-salafi. Wa annahu fi haqiqatihi, dan bahwasanya manhajus salafi ini hakikatnya adalah dinur rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya adalah agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi as-sahabatu wat tabi'una wa atba'uhum, dan yang dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in dan pengikut mereka. Sehingga hakikat dari manhajus salafi adalah agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Rasul, lalu disambut oleh sahabatnya, diikuti oleh tabi'in dan atba'i. Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Marahilu al-manhaji as-salafi. Pasal yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang fase-fase manhajus salafi. Wa takallamtu fi dzalika ala marhalatain tu'addu min ahammi marahilil manhajis salafi. Dan aku akan berbicara menjelaskan di situ pada pasal yang kedua, aku akan membahas tentang dua fase yang teranggap sebagai fase terpenting manhajis salafi. Kedua fase tersebut, yang pertama marhalatu tabyini wa tawdihi qawaidid din wa asasiyatihi, pemaparan dan penjelasan tentang kaidah-kaidah agama dan pondasinya, kaidah agama dan pondasinya. Dan yang kedua, marhalatu tadwinil manhajis salafi, fase pencatatan atau pembukuan manhajis salafi, di mana para ulama membukukan, mencatat dalam karya-karya tulis mereka atau kitab-kitab mereka. Ini fase yang kedua. Al-faslu tsalits, fase yang ketiga, istimdadul manhajis salafi wa masadirut talaqqi fi. Yang ketiga adalah sumber manhajis salafi dan rujukan pengambilan manhajis salafi. Ini sumbernya dari mana dan rujukannya kemana mengambil manhaj salafi tersebut. Wa ma athmara dzalika minal mutamassikina bihi min thimarin azimah, dan buah yang akan diraih dari orang-orang yang berpegang dengan manhajis salafi tersebut berupa buah yang agung, yang luar biasa. Wa min ahammiha, dan yang terpenting dari buah yang agung tersebut, hasil yang besar tersebut, yang pertama al-wifaqu wal ittilaf, keselarasan dan kesatuan atau persatuan. Akan muncul persatuan dan keselarasan atau kesesuaian bagi orang-orang yang berpegang dengan manhajis salafi. Kalau orang berpegang dengan manhaj salafi, mereka akan bersatu, mereka akan bersama, mereka akan cocok, selaras, walaupun berbeda-beda asal mereka, suku mereka, negeri mereka, warna kulit mereka, mereka akan selaras, sepakat dan bersatu. Ini buah yang luar biasa dari berpegang dengan manhaj as-salafi. Yang kedua, al-aqlu wal ilmu wal fahmu was sidqu. Yang kedua adalah kepandaian atau intelektual, ilmu, pemahaman dan kejujuran bagi mereka-mereka yang berpegang dengan manhajis salafi. Yang ketiga, al-istimrar wal baqa, berkelanjutan dan eksis. Wa fihi raddu ala man yara anna salafiyata marhalatan zamaniyatan abirah. Dan di sini, di pembahasan ini, dari pembahasan tentang buah bagi orang-orang yang berpegang dengan manhajis salafi, yaitu keberlangsungan, eksistensi akan ada pada mereka, ini bantahan kepada orang yang menganggap bahwa salafiyah itu adalah marhalah zamaniyah, fase zaman yang telah berlalu. Wa sa'ubayyinu hadhihi ath-thimar, dan aku akan jelaskan buah-buah ini, hasil-hasil ini, mustadillan 'alaiha bima ja'a min nususin syar'iyyatin wa atharin salafiyah. Berdalil dengannya, ya, aku akan jelaskan dengan berdalil pada nas-nas syar'i dan athar salafiyah. Ini beliau akan mengikutkan nas-nas dan athar yang menjelaskan tentang poin ini, hasil ini, yaitu istimrar
wal baqa, bahwasanya manhaj salafi ini akan tetap berada, eksis, tidak hilang, tidak sirna sebagaimana dia nyatakan oleh sebagian orang. Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat, khasaisul manhaj salafi, kekhususan dan keistimewaan manhaj salafi. Ini juga penting pasal ini. Ya, kita akan mengetahui kekhususan dan keistimewaan manhaj salafi. Al-Faslul Khamis, kemudian pasal yang terakhir yang kelima, bara'atul manhaj salafi min ba'di mudda'ihi wa hum laisu minhu. Ini juga penting. Berlepas dirinya manhaj salafi dari sebagian orang yang mengaku-aku sebagai salafi, yang mengklaim berada di atas manhaj salafi, wa hum laisu minhu, padahal hakikatnya mereka bukan dari manhaj salafi, bukan berpegang dengan manhaj salafi. Ini pada pasal yang terakhir. Qala al-khatimah, kemudian penutup, wa akhiran khatamtu hadhihi risalata bi khatimatin. Aku tutup risalah ini dengan penutup. Bayantu fihal haqqal wajib tijah hadzal manhaj salafi. Aku jelaskan padanya sikap yang wajib yang harus diberikan kepada manhaj salafi ini. Ya, kepada manhaj salafi. Sikap yang wajib yang harus dipersembahkan, diberikan kepada manhaj salafi. Tsumma qala hafizahullah fa as'alullah azza wa jalla ay yansura dinahu wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ay yarzuqana al-ilma an-nafi' wal 'amal as-salih wa ay yuthabbitana 'ala as-sunnati wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Maka aku memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menolong agamanya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan rizki kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal saleh. Dan Allah mengokohkan kita di atas sunnah dan di atas prinsip salaful ummah. Wala yasa'ani ba'da syukrillahi azza wa jalla. Dan tidak lupa, setelah bersyukur kepada Allah ala ihsanihi wa taufiqihi, atas kebaikannya dan taufiknya, illa an ataqaddam, melainkan aku, ini tidak cukup bagiku untuk bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan taufiknya saja, melainkan aku pun ataqaddama bisyukri wal irfani li syaikhai, untuk aku haturkan rasa syukur yang besar dan penghargaan yang luar biasa kepada dua syekhku. Ma'ali Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Yang pertama adalah Ma'ali Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Wa Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali ala muraja'atihim hadhihi risalah wa ibda'u al-mulahadati 'alaiha wallati istafadtu minha katsiran. Atas muraja'ah, ya, koreksian mereka terhadap risalah ini dan memberikan catatan-catatan serta koreksi-koreksi atasnya, yang mana aku banyak mengambil faidah darinya. Ya, aku mengambil faidah dari catatan serta koreksian dua alim kabir tersebut. Wa akhadtuha bi'ainil i'tibar, dan aku jadikan sebagai poin penting dalam risalah ini, wa wada'tuha fi mahalliha, lalu aku letakkan pada tempatnya. Fajazahumullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan bagi mereka berdua. Wa barakallahu fi hayatihim, dan Allah berkahi kehidupan mereka. Wa jama'ana wa iyyahum fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka semuanya di dalam al-firdausil a'la bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa katabahu Abdullah ibn Salfiq al-Qasimi al-Zafiri fi muhafazati Hafril Batin fi thalith min syahrillahil muharram li'am 1433 min hijratil Mustafa
sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita mengakhiri muqaddimah Alkitab. Wa biidznillah wa insyaallah kita akan masuk pada pasal yang pertama tentang Nash'atul Manhajis Salafi dalam pertemuan berikutnya.